Halo Agatha, Halo, agama apa? kenapa nih? Kamu Islam agama kenapa apa? nih Islam? Hmm? Islam. Oke, mau bertanya apa? Silakan. Ada nggak dalam Bible kalau Yesus menyuruh orang Kristen tuh beribadah pada hari Minggu? Ada di kisah para rasul. Apa kata Kami Yesus? jadi kata Yesus kami itu nggak hanya tiap hari Minggu, tapi setiap hari ibadah. Di 1 Korintus 11 ayat 23 juga dikatakan, peringatilah akan kematianku. Itu setiap kali kamu melakukan perjamuan kudus, kamu sudah memberitakan kematianku. Itu satu. Di kisah para rasul juga rasul-rasul itu dikatakan tiap-tiap hari mereka melakukan perjamuan kudus. Jadi ibadahnya orang Kristen itu perjamuan kudus atau kurban. Itu tiap hari dilakukan. Puncaknya hari Minggu. Itu emang Yesus wafat pada hari Minggu berarti? Bangkit. Wafatnya hari Jumat. Hmm. Lah terus, Jadi mau ditanya. nah gambar Yesus itu ada nggak di dalam Bible kalau menunjukkan bahwa Yesus itu berambut gondrong gitu? Ada nggak? Bible menunjukkan rambut gondrong. Bicara Tuhan itu bicara kuasa, bukan bicara fisik. Nah, kenapa digambarkan di setiap gereja-gereja atau di setiap gambar-gambar, di tempel gambar-gambar di mana Yaitu Yesus adalah berambut gondrong? ya karena dia adalah gambar rupa Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Kenapa dia digambarkan oleh Rasul Lukas sebagai bukti bahwa dia itu memang pernah hidup di antara manusia. Jadi bukan dongeng, bukan narasi sesuatu yang mimpi gitu. Jadi fungsi gambar itu menunjukkan bahwa dia adalah ada. Gitu. Salah satu bukti bahwa dia ada dan seperti ini rupanya gitu. Terus kenapa Yesus itu tersalibkan itu dia itu kok Karena merasakan mengaku Tuhan, karena dia menyatakan kebenaran bahwa dia adalah Tuhan. Makanya orang-orang saat itu merasa dia itu menghujat Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Akhirnya orang-orang Israel saat itu, yaitu orang Farisi, berkomplot dengan orang Romawi untuk menyalibkan dia. Waktu dibawa ke pengadilan, dia tidak menunjukkan dosa. Itu karena dia mengatakan dirinya Allah. Dia berkali-kali mengatakan, ya, akulah yang awal dan yang akhir. Aku telah ada sebelum dunia ada. Akhirnya orang-orang Israel menganggap kamu itu manusia, tetapi kenapa mengaku Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan? Itu mereka bertanya-tanya. Inilah yang dikatakan Yesus bahwa kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kata Tuhan Yesus gitu. Artinya apa? Bangsa Israel itu tidak mengenal Tuhannya yang datang sebagai manusia. Tapi itu hanya segelintir orang. Tetapi banyak orang yang percaya dan diberinya kekuatan dan mujizat. Itu. Makanya rasul-rasul yang diutus sama Tuhan Yesus itu semuanya punya mujizat. Ya, ada 83 rasul yang diutus dia ke seluruh penjuru bumi, ke seluruh bangsa atau etnis untuk memberitakan dia adalah Tuhan. Itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Begitu. Nah, waktu dia mau disalibkan itu, Yesus itu dia merasa ketakutan atau gimana? Karena dia datang sebagai manusia. Kamu paham tidak? Dia datang sebagai manusia. Ya, dalam kodrat kemanusiaannya, dia memiliki semua kodrat manusia. Berarti dia merasakan ketakutan ya? Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Nah, waktu dia disiksa itu, waktu dia disalibkan itu, waktu dia dipaku, waktu dia dicoblos itu, dia merasakan kesakitan nggak? Ada lagi pertanyaan kamu. Saya rasa saya sudah menjelaskan itu. Dia memiliki kodrat manusia. Kamu harus mempertanyakan satu-satu. Berak, minum, lapar, haus. Begitukah? Nah terus. Nah, terus beliau. Nih ya. Nih. Diam dulu. Saya rasa 100 pertanyaan kamu jawabannya sama. Saya katakan. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dalam kodrat manusia. Kodrat manusia itu sepenuhnya dia miliki, hanya tidak berbuat dosa. Karena kodrat manusia itu tidak berbuat dosa.
Ini dalilnya tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 14, Ibrani 4 ayat 15. Jadi jangan kamu tanya lagi, apa dia netek waktu bayi? Iya. Apa dia berak? Iya. Apa dia lapar? Iya. Apa dia merasa ketakutan menjelang kematiannya? Iya. Itu semua dia miliki dalam kodrat kemanusiaannya. Hanya saja tidak berbuat dosa. Sudah saya katakan itu. Oke, gitu deh. Ngerti deh, Mbak. Ya udah ya. Oke. Naik aja kalau mau bertanya. Silakan, boleh naik ya, bertanya itu. Tapi bukan dengan narasi menyudutkan atau mau menyampaikan atau kamu mau mendebat iman orang. Itu saran aja. Saran aja gitu ya. Jadi kelihatan SDM kamu tuh tinggi. Jadi nggak kelihatan banget SDM-nya rendah gitu loh. Silakan. Yuk, Halo Kak, mau bertanya apa? salam. Kenapa Kakak pindah agama Kak? Awalnya kan Islam Oke, ya. mau Awalnya dijawab. Islam ya. Mau dijawab. Iya, iya jawab. Saya terlalu malu dengan orang-orang Islam, makanya saya pindah agama. Kalian itu banyak yang menjadi batu sandungan. Ketika saya beragama Islam, banyak contoh jelek dari agama Islam, makanya saya ganti. Sejujurnya saya malu. Itu. Makanya kalian tuh harus nunjukkan agama Islam tuh baik gitu, biar nggak banyak yang lock out. Paham nggak? Banyak. Jangankan saya, ini saudara saya juga banyak yang malu gitu loh. Kelakuannya makin hari makin jelek gitu loh. Please deh. Itu. Udah. Jadi bagus-bagus agama kau, biar betah aku di situ. Serius. Harusnya ibu-ibu nggak ikut pengajian ini. Kata Ustadz apa tuh? Harusnya ibu-ibu nggak ikut pengajian ini. Serius, aku tuh malu. Dulu aku tuh sempet bangga, makin hari makin nggak jelas. Malu aku. Nanti kalau Oten juga banyak yang jelek lagi sifatnya, keluar lagi aku. Makanya kalian tuh jangan bikin malu. Penting sekali, karena mereka beretika. Datang, kayak gitu. Ada bisa dibantu gitu. Iya, kalian tuh harus sering-sering ke Indomaret biar diajarkan mengucapkan salam. Ya karena memang kalian nggak bisa ngucapin salam masuk ke rumah orang. Bener nggak? Coba. Aku aja kadang sampai 5 kali sehari ke Indomaret dulu ya. Biar apa? Biar diucapin salam saking kesepiannya. Gitu. IQ orang info makin turun semenjak perempuan-perempuannya. Gak tau lah aku bang. Ya IQ orang info apa ini? Gak ngerti aku. Ya. Tapi sebenarnya nggak ngefek ya. Hijab itu kan bicara tentang agama. Ya, hijab dalam iman Kristen juga itu bicara tentang agama. Bicara tentang etika seorang wanita ketika beribadah. Hijab juga di tempat mereka demikian. Tapi bisa nggak sih jangan menjudge seseorang itu dari cara berpakaiannya. Walau cara berpakaian itu memang menentukan kualitas kamu gitu. Tapi jangan menilai terlalu dalam gitu, tipis-tipis saja itu ya. Entahlah ya, apa mungkin sering keikat gini kah? Salam juga buru. Serius ya. Oh, IQ orang Indo ya. Bukan bang. Jadi sebenarnya bukan menurun ya. Tetapi tau nggak bang? Ini gadget ini memberi jarak ya, interaksi antara orang tua dengan anak. Saya sangat-sangat setuju itu. Serius. Kenapa? Mereka tuh sibuk. Namanya sosial media, tapi mereka antisosial, betul nggak? Semuanya jadi antisosial. Saya aja antisosial. Serius. Tapi saya antisosial maksudnya di dunia nyata. Tapi di sini saya kan nggak antisosial gitu, ngobrol sama kalian gitu. Namanya nggak cocok sosial media itu, antisosial. Kenapa? Semua orang begini saya lihat.
nunduk sendiri gitu. Enggak ini, tapi it's okay gitu. Tapi bertegur sapa itu kan boleh, menyapa aja, halo. Nah, itu. Mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Bisa jadi. Itu kayak iklan ini ya, iklan Telkomsel ya. Iya kan? Ini kan jargonnya. jargonnya provider gitu, salah satu provider, sorry keceplosan ini terlalu cepet banget gitu. Mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Filosofi sekali, ini tuh sangat paradok ya. Iklan. Aduh, cocok gak jadi artis nggak usah lah, aku nggak perlu ngartis. Aku takut nanti kecantikanku membuat aku sombong. Aku kalau ngartis dan keterkenalan aku jadi sombong. Aku takut, paling takut aku sama kata sombong. Geli ya. Jauh dekat 2000. Apa ini bang? Jauh dekat 2000. Jauh di mata, dekat 2000. Murah kali. Ya. Hijab buat jangan. Mana ini tadi ada yang typing ini. Apa ini ya kan? Cepet kali typingannya, udah naik ke atas, sudahlah. Maksudnya sering keikat hijab gimana? Ya hijab kalau nggak diikat kan lungsur Kak Fitrika. Emang hijab kamu nggak diikat dengan peniti gitu? Gini Kak, aku kasih tahu Kak. Ini kita bicara tentang logika nih ya. Kebetulan saya ada hijabnya ya. Kakak tahu nggak Kak? Waktu kita ini ya Kak Fitrika ya, aku dari tadi mau ya. Waktu kita begini, ini mata kita, jarak pandang kita itu jadi berkurang ketika kita tuh gini. Apalagi yang modelnya tuh kayak yang bergo, ya. Ini mengurangi jarak pandang kita Kak. Betul nggak? Aku tanya. Nah itu satu. Dan Kak, ini tuh diikat. Kakak sadari atau tidak kakak sadari, ini kan mengganggu peredaran darah. Sesuatu yang diikat itu pasti mengganggu peredaran darah. Apalagi kakak pakai ciput. Nah, pendengaran kakak pun kurang. Orang kalau pendengarannya kurang, itu tau nggak? Tensi gampang naik. Ini bisa dibuktikan. Serius, ya. Nih, ini cara pandang kalian itu ditutup. Terus pendengaran kalian juga sedikit ini, walau ya mendengar gitu, tapi itu terganggu. Tapi enak mana bebas sama dengan dikekepin gitu. Itu aja. Ya kalau memang gini tuh itu mantep gitu, ya kan? Enak tuh, masih leluasa. Tapi kalau model gini kan tahu kan, model bergo gitu kan, yang langsung pakai instan. Itu tuh yang ini agak keras padnya itu ada gitu. Ini tuh mengurangi cara pandang kamu, dan ini tidak memaksimalkan panca indera kamu. Itu paham nggak? Tidak memaksimalkan panca indera kamu. Itu saya cuma mau ngasih tahu situ, sampai situ aja. Tapi selebihnya itu terserah gitu, nggak apa-apa, it's okay. Kalau seseorang udah nyaman itu bagus gitu. Paham kan? Nah ya, duluan hijab Kristen, Ortodoks atau Islam? Nggak tentu Kristen, bahkan Yahudi sebenarnya ya, Yahudi gitu, sebelum agama itu ada. Dan Kristen itu kan dari Yahudi ya. Kristen itu ya ajaran Yahudi, Judaism gitu. Ajaran Judaism yang lurus itu ya Kristen gitu ya. Nah ini tuh hanya digunakan ketika beribadah. Makanya saya bilang hijab itu bicara tentang etika beribadah dalam suatu agama. Ini bukan budaya ya. Saya katakan ini bukan budaya. Dan ini tuh bukan apa namanya ya, kayak culture gitu, atau seperti fashion. Tapi sekarang kan berubah fungsi ya, jadi kayak fashion gitu kan. Tapi ini tuh bicara tentang etika berpakaian dalam ibadah. Nih saya kasih tahu. Dan ini fungsinya
Nih, dalam iman Kristen, fungsinya adalah menutup yang namanya rambut yang adalah mahkota wanita. Kenapa mahkota wanita? Bagi wanita kan rambut itu mahkota. Makanya kan hampir tidak ada ya, walau ada yang memang agak aneh ya, perempuan botak gitu atau bondol gitu kan, itu orang-orang yang mungkin ada masalah sesuatu tentang mentalnya gitu. Nah, ini bagi wanita rambut itu adalah mahkota. Nah, mahkota itu ditutupin. Kenapa perlu ditutupi mahkota wanita saat beribadah dalam iman Kristen? Ya karena ketika kita beribadah, Yesus yang adalah Raja di atas segala raja itu hadir. Ya nggak mungkin kita menunjukkan mahkota kita sementara dia adalah Raja. Jadi ini adalah tanda wibawa kita kepada Tuhan kita, tanda hormat kita kepada Tuhan kita yang adalah Raja di atas segala raja. Ini dasar ayatnya di 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 5 sampai 7 bahkan sampai ke 16 atau 17 itu satu perikop itu gitu. Jadi pikirkan sampai ke situ. Kalau kamu percaya perkataan Yesus ya, 2-3 orang memanggil namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka, berarti Raja kita datang gitu. Nah, kamu sebagai wanita ya kamu harus menutupi mahkotamu karena Raja kita itu adab atau etika berkerudung dalam iman Kristen. Itu etikanya gitu. Ya kalau kamu mau menghormati dia sebagai raja, tutup mahkotamu hai wanita. Apa susahnya? Ya nggak tahu. Ya kalau hal terkecil aja kamu sulit untuk taat, ya bagaimana hal-hal besar kan gitu. Dalam Alkitab juga dikatakan ya, kalau pekerjaan kecil saja kamu itu tidak bertanggung jawab untuk itu loh. Lalu bagaimana Tuhan mempercayakan hal-hal besar gitu loh. Seperti itu. Begitu ya. Jadi hijab ini memang keutamaan seorang, bukan keutamaan ya, kewajiban seorang wanita Kristen ketika beribadah. Setelahnya ya terserah. Ketika kamu berdoa, ketika kamu berliturgi, ini penting ya. Tapi setelahnya itu ya terserah kamu, itu tidak masalah. Itu etika berhijab dalam iman Kristen ya. Kalau dalam iman lain saya nggak ada kapasitas untuk menjelaskan itu. Begitu. Kalau hanya terlihat hanya mata, itu hijab apa namanya Kak? Nah, kita nggak tahu itu. Itu namanya nyusahin diri ya. Gitu. Minimal punya Tuhan suruh pakai baju dulu. Pastikan Tuhanmu pakai baju sayang. Kamu nyuruh Tuhan orang pakai baju, Tuhanmu ternyata tak berbaju. Ya mending tak berbaju, ini tak ada gitu. Minimal Tuhannya ada dulu lah, good man, biar jadi good man ya. Kamu good man tapi enggak good sentence ya. Itu not good narration gitu loh. Coba narasinya diperbagusin. Percuma good man tapi enggak jadi good dalam bernarasi. Seperti itu. Oke. Oke lah. Yesus adik Tuhan, adik apa tuh? Adik apa? Adik biologis, adik apa? Bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Betawi. Gitu. Serius. Typing itu yang cerdas dan menunjukkan kalian itu memang berilmu. Ya, jangan typinganmu kayak orang nggak berilmu. Please deh. Tunjukkan kalian itu sekolahnya tuh tinggi atau nggigitin bangku sekolahan lah, minimal gitu loh. Nggak ada etikanya, seriusan. Coba kita lihat lagi typingan di bawah. Nah gitu, berhijab. Saya memang berhijab bang, serius. Saya berhijab ketika saya berdoa poultry pump ya, bukan ketika mau berak saya berhijab gitu. Tadi saya lagi menunjukkan ya tentang penggunaan hijab dalam iman Kristen. Jadi jangan bilang nah gitu berhijab, nah sopan ya, begitu. Itu tuh lebih beradab sebenarnya.
Orang tuh kenapa ya terlalu gampang sekali menilai orang lain, tapi dia tidak menilai dirinya sendiri. Ini yang perlu dipertanyakan sebenarnya terhadap masing-masing orang gitu. Hijab bukan milik Muslim, memang bukan. Hijab itu punya orang Kristen. Hijab itu ajaran Kristen terlebih dahulu sebelum ada Islam. Selama 7 abad mereka baru muncul. Nah, turun ayatnya itu tahun berapa? Boleh dicek. Gitu. Ngomong apa sih Mpok? Didengerin dong. Kok nanya ngomong apa? Kenapa? Nih nampak sudah gerah ya. Kita sudah melihat pasukan-pasukan umat-umat iblis, ya kan? Nih umat iblisnya udah mulai banyak nih, ya kan? Kenapa umat iblis ini suka banyak sekali di sini? Nih, ngapain dengerin ente? Oh, saya nggak mempersilahkan Anda mendengarkan saya, kan Anda sendiri yang masuk. Kamu yang masuk tapi kamu yang ini kayak orang ini, orang lupa ingatan kamu. Iya, seriusan. Kamu datang terus ngapain dengerin? Ya kamu yang mendengar terus kamu nanya ke diri kamu, ngapain ya aku dengerin? Ya tanyalah kepada otakmu yang nggak seberapa itu, mungkin 2 on ya isi kepalamu. Gitu. Udah nggak cocok lagi pakai begituan. Ini tradisi kami, ini tradisi orang Kristen. Sebelum agamamu lahir di abad ke-7, Hendra atau Kamandanu ya, kami sudah lebih dahulu menggunakan hijab. Makanya Bunda Maria itu pakai hijab. Itu ya, agama kamu itu kan baru ada di abad ke-7, ya kan? Kan baru ada itu. Jadi kamu yang baru lahir santai aja. Jangan mengomentari yang sudah ada gitu. Tuhan kamu aja nggak berani ngomentari kami. Kok kamu berani ngomentari kami? Gitu. Beginilah penyamar suka anu. Oh, penyamar. Oh, penyamar itu siapa? Coba tunjukkan penyamar tuh gimana? Gimana? Atau kalian peniru ya? Kamu menuduh kami penyamar, kamu peniru agama Kristen. Gimana? Kan mulai panas kan, bener kan Kak Lizzie kan? Kayak gini memang kalau orang yang minim sekali literasi. Kalian ngerti nggak sih bahasa Indonesianya minim literasi? SDM rendah. Kalau SDM rendah itu memang kayak gitu. Ya, typingan kalian tuh menunjukkan kalian itu memang kayaknya di goa aja tinggalnya. Pernah nggak sih main-main ke Rusia, main-main ke Yerusalem, main-main ke Yunani gitu? Kamu cuman mainnya di goa ya? Iya, kamu kayaknya cuman sekitar Depok ya, Cinere atau mana? Citayam. Kalau warga Citayam ya iyalah udah nggak ada ini mah, nggak ada sekolah. Susah bicara orang sama yang nggak sekolah. Beneran. Ya gimana kita? Bunda ngomong SDM rendah candu. Ya iyalah. Ya kayak gimana lah kita bilang. Ya kan? Coba dari typing ini kan kelihatan banget itu. Mainnya apa? Ya, Cisasarean kayaknya. Apa kamu di daerah mana mainnya? Di Cicendo, Ciamis, Ciapus aku. Bukankah hijab itu budaya? Mana ada hijab jadi budaya? Bukan. Hijab itu adalah etika atau norma agama ya bagi seorang perempuan. Gitu. Ketika beribadah, itu adalah etika beribadah seorang perempuan. Begitu. Tempat saya di pegunungan host, tapi saya cinta Yesus. Oh iya. Pasti, jangankan di pegunungan bang, yang di bawah bumi ini yang sudah mati aja itu semua sekarang ini mereka semua sedang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Mereka tuh udah kecintaan banget. Nih yang bilang ya,
hijab bukan budaya. Memang bukan budaya. Hijab itu bukan budaya, itu adalah etika seorang wanita ketika beribadah dalam iman Kristen. Saya mah nggak perlu menjelaskan dalam iman lain ya, karena iman lain bukan iman saya. Saya hanya menjelaskan dalam iman Kristen. Seperti itu. Baguslah pakai hijab menutup aurat ketimbang buka aurat. Oh, kepala bagi kami itu bukan aurat, Bang. Ini kami ini menutup mahkota kami, Bang. Bukan menutup aurat, maaf ya. Salah. Itu kan agama kamu. Agama Islam yang baru ada di abad 7. Dalam iman kami, ya, fungsi kerudung itu adalah menutup mahkota kami, bukan menutup aurat. Ya, mainnya kurang jauh, Bang. Ya, bagus lah. Lu memang kami dari dulu bagus. Kamunya aja niru. Bun, kenapa Tuhan itu punya bapak, punya anak, punya bunda? Apakah Tuhan itu keluarga cemara kan? Bun, kenapa Tuhan itu punya bapak? Nggak ada. Tuhan kok punya bapak? Bapak itulah Tuhan. Punya anak itu maksudnya adalah punya firman. Kenapa firman itu disebut anak? Karena dia dikandung dan dikeluarkan, seolah-olah diperanakkan. Itu. Punya ibu itu adalah ibu kemanusiaannya. Sama seperti kamu bertanya gini, Bun, kenapa Isa itu punya ibu tapi bapaknya Allah gitu? Nah itu kan pertanyaan kamu kan? Iya dong, Nabi Isa gitu kan? Bapaknya siapa? Yang buat Maryam bunting lah. Siapa? Allah. Nah, kamu tanya itu keluarga cemara kah? Allah dengan Bunda Maryam sama Jibril? Nah itu kan pertanyaan kamu sama seperti itu. Gitu. Di Kristen diwajibkan memakai hijab setiap saat ya Kak? Enggak, ketika berdoa saja. Ketika berdoa, beribadah, itu. Karena Yesus hadir, maka kita wajib menutupi mahkota kita. Bukan nutup aurat, menutup mahkota. Karena rambut adalah mahkota. Firman itu anak, iya. Tadi barusan dijelasin itu. Kenapa firman itu disebut anak? Karena sebelumnya dia dikandung di dalam, lalu dikeluarkan. Diperanakkan. Sesuatu yang diperanakkan itu kan disebut anak. Begitu. Ya, jadi seolah-olah diperanakkan. Tapi kan kepala kamu pasti mikirnya apa? Oh, bapak sama ibu ngewong lahir anak kan kayak gitu. Bapak sama ibu ngewong juga belum tentu ada anak. Betul kan? Tapi kan di pikiran kamu kan perempuan sama laki begituan lahir anak gitu. Perempuan begituan sama laki juga belum tentu punya anak. Gitu. Berarti Yesus dilahirkan, ya dia diperanakan oleh sang Bapa sebelum segala zaman, dikeluarkan. Namanya ketika berfirman, artinya kan mengeluarkan. Betul nggak? Sebelumnya kan di dalam nih, firman itu. Sama seperti kita bersuara gitu. Sebelumnya pikiran kita itu ada di dalam kita, lalu dikeluarkan melalui suara. Itu namanya diperanakan. Makanya ya, apa dikatakannya? Ini ketika dikatakan ya, proklamator itu melahirkan ide-ide, melahirkan apaan yang dilahirin? Ide, gitu, melahirkan, itu. Jadi buah pemikiran itu dilahirkan, seperti itu. Kan pernah kan? Makanya ada hari lahir Pancasila, hari lahirnya apa? Nah, kenapa disebut lahir? Karena sebelumnya itu dipikirkan oleh pemuda-pemuda itu, lalu dikeluarkan, makanya dilahirkan. Gitu. Apa kita harus belajar lagi? Definisi kata tuh ya. Jadi Yesus itu anak Bapa atau anak Bunda Maria. Nah kamu tanya itu, kamu tanya Isa itu anaknya Allah atau anaknya Jibril atau anaknya Maryam? Isa nabi kamu itu, coba kamu tanya dulu deh ya. Jadi kalau kamu udah bisa dapat jawabannya itu dalam iman kau, pasti dapat itu jawabannya dalam iman kami. Nah siapa yang ngebuntingin Maryam? Nah, kan pasti yang melakukannya itu bapaknya kan gitu. Berasal dari mana isi Isa ini gitu. Nah, terus apakah kamu anak bapak kamu atau anak mama kamu, itu juga boleh ke kamu. Gitu ya kan? Kamu juga boleh nanya, kamu anak bapakmu atau anak mamamu? Pasti anak keduanya. Kenapa kamu sibuk sekali? Bingung sekali kamu untuk hal yang terlalu mudah seperti itu. Gitu.
kerudungnya adem dan sedap dilihat. Kerudung adem sedap dilihat. Yang adem itu AC ya. Yang adem itu di pegunungan Andes. Adem sedap gitu. Apa ini? Ini kayak sayur asam ya, sedap gitu. Gurih, manis, asam, apalagi tuh manis ya kan, umami. Jawabannya nggak waras. Ya, bagi orang gila memang tidak waras. Nggak apa-apa bang. Perspektif orang tuh beda-beda bang. Ya kan, kalau orang gila melihat orang waras berbicara, bagi orang gila ya tidak waras. Tapi bagi orang waras itu bisa jadi jawabannya waras gitu. Itu loh bang. Kita ini bicara perspektif ya. Anggap saja kamu kan sakit jiwa gitu. Apapun yang saya bilang ya semuanya akan nggak waras gitu. Karena kamu gila. Gitu ya. Eksfoliasinya pakai apa kak? Air wudhu sayang. Hamil berapa bulan? Kebetulan nggak hamil, mau Ratna. Itu. Uti mau kemana? Enggak, tadi itu lagi apa sih ngasih tahu fungsi hijab. Gitu. Ya, tadi karena ada yang bertanya, makanya kalian jangan terlambat kalau masuk ke rumah aku. Jadinya tuh kan, jadi nanya-nanya deh. Air wudhu campur jus apel, bukan cuka apel. Bun rambutnya kelihatan memang sengaja, emang kayak gini. Kalau kalian main ke Rusia, main ke Yunani, emang kayak gini saya nggak biasa, nggak ada patokan kamu itu berkerudung tuh sampai ke sini, biji mata doang yang ke ini, nggak ada kayak gitu patokannya. Terus yang ngebuntingin Maria siapa bun? Bapak. Coba kamu tanya dulu yang ngebuntingin Maryam itu siapa di dalam Quranmu? Siapa yang buat Siti Maryam itu bunting? Nah itu kamu jangan nanya ke yang lain gitu. Tanya dulu itu Isa itu sampai dikandung sama ibu Maryam ya, Siti Maryam, yang ngebuntingin Maryam siapa itu? Itu pasti kamu nemu jawabannya tuh. Apa perlu kita buka ayatnya? Coba kamu tanya dulu loh, kamu agama Islam tapi kamu nggak tahu jawabannya. Coba yang ngebuntingin Siti Maryam siapa? Ini justru pertanyaan saya dari dulu yang nggak pernah bisa sanggup kalian jawab. Kayak gitu. Nah itu siapa yang ngebuntingin Siti Maryam? Maryam pakai Siti ya? Iya, kayak mama aku Siti. Nah itu gitu ya. Coba. Nah sekalian kamu tanyakan itu berapa 900 santri yang bunting itu di pesantren apa namanya Al Zaitun tuh siapa? Coba kamu tanya dulu. Iya, Isa itu siapa? Bukan Isa ya. Maryam itu hamil atau bunting itu siapa pelakunya? Nah itu Siti Maryam. Nah itu nanti kalau kamu tahu siapa penyebabnya ya udah itulah. Iya, Gubernur Palen Incantado. Ditiup angin. Oh, kayak berita ya. Apa kepleset masuk timun gitu. Berita tuh lucu-lucu ya. Aku tuh sering ngeliat berita tuh udah yang nggak biasa gitu loh. Hamil karena angin ada, lakinya udah mati, ya kan? Bun udah gimana kabar sih Bargis itu siapa? Aku nggak tahu. Gubernur aja kawin lagi, bukan anaknya ya Milo. Jadi anaknya yang lagi nikah. Kamu nih baca berita juga. Saya mau dong ditiup langsung hamil. Serius kau? Nanti kalau ditanya bapaknya siapa? Gimana? Kamu bilang yang maha kuasa yang menghamili kamu gitu? Berenang aja bisa hamil? Enggak. Itu hoax. Enggak bisa. Itu hoax di masa lalu dan itu enggak bener itu. Bahaya tampal ban bun, kalau gara-gara angin bisa hamil. Bukan tampal ban ya, yang nambah angin itu tahu nggak kalian? Apa Yesus dan Isa itu satu sosok?
Saya nggak tahu si Isa itu siapa ya. Entah ada entah nggak sosoknya. Tapi kisahnya aja yang saya tahu. Tapi sosoknya saya nggak pernah tahu. Sejarah pun nggak ada yang menyebutkan ada satu sosok namanya Isa terus diangkat ke langit, itu saya nggak pernah nemu itu. Tapi kalau Tuhan Yesus ya, kalau Tuhan Yesus itu satu sosok yang nyata, yang sangat-sangat apa ya, dikatakan ya, dia tokoh historikal. Dia adalah tokoh yang bersejarah gitu, tokoh sejarah gitu. Jadi bukan dari kekristenan saja yang memvalidasi tentang Yesus ini, tapi di data yang eksternal juga. Jadi kalau yang dikatakan sosok ya itu Yesus, tapi Isa ini saya nggak tahu. Dalam kehidupan nyata saya nggak tahu dia ini manusia dari planet mana, entah berantah, saya nggak tahu ya. Yang ada info tentang dia hanya lahir di bawah pohon korma. Kormanya di mana saya nggak tahu, bisa jadi di Bogor, di Citayam, saya juga nggak tahu itu, nggak pasti itu bang. Na 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 la 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 teng teng teng. Mana HP aku? Oh ini. Apa pertanyaan kalian? Apa ini? Nyata natam. Apa tuh nyata natam? Apa? Host itu perjamuan kudus. Host itu perjamuan kudus. Hosti. Hosti itu perjamuan kudus. Bukan. Hosti itu bukan perjamuan kudus. Hosti itu roti, perjamuan kudus itu ya sakramen, itu beda. Sudahkah minum air pipis onta? Apa ya? Ditiup tok dalang, nggak tahu apa. Isa beda RT, aku nggak paham itu kalau Isa itu. Tapi yang pasti ya, aku mau nanggepin ya satu tayangan di YouTube antara Felix Yao dengan Panji Pragiwicaksono. Panji Pragiwicaksono itu benar-benar orang sesat menyesatkan orang tersesat. Iya, itu bingung narasinya si Felix Yao ini. karangan dan tipuan. Si Panjinya ini pelangak-pelongok gitu. Aduh, gue baru nemu ada satu konten yang menjijikkan kayak gitu. Kenapa? Biar apa gitu ngebahas Yesus ya? Orang dia Isanya aja nggak tahu infonya dari mana. Jadi itu kayak apa ya aku bilang ya? Kayak diarahkan sama orang yang nggak tahu arah gitu loh. Itu menurut saya ya. Seperti itu. Kayak kataku, apa sih ini RT 6 ini kalau nggak bahas Yesus kayaknya nggak makan ya. Iya kan? Betul kan? Iya. RT 6 itu gitu. Jadi kontennya tuh sepi kalau nggak bahas Tuhan Yesus. Serius. Sementara orang Kristen ya ngebahas mereka itu apa? Jadinya apa? Kena sial. Iya Lizzie gitu. Kayak saya bilang apa ya si ini apa, Ustadz kamu itu udah mulai bosan memberitakan Tuhanmu sampai kamu harus memberitakan Tuhannya orang gitu. Iya kan? Isa itu Yesus kenapa dicolong? Isa itu Yesus kenapa dicolong? Dicolong dari mana? Kamu agamanya aja baru muncul abad 7 gitu loh. Kamu ini kayak beneran ya, ini ibarat kata babu sok jadi tuan rumah gitu. Kan parah kamu kalau ditayangin di sinetron Hidayah, kamu tuh kayaknya kena ajab berlipat ganda kamu. Gak pernah saya nemu ada orang segoblok dan segila ini gitu loh. Iya, udah maling teriak maling gitu loh. Coba mandiri dulu lah. Ya, serius, maman dari mana lu? Ya inilah tuh, dicolong ya cocok. Apa gitu? Coba kamu adet. Gimana ceritanya ini nih. Kamu baca itu typingannya si botol ini. Dia nulis gitu. Isa itu Yesus itu ini nih. Isa itu Yesus kenapa dicolong? Ini kamu kemana
kemanapun lari kamu, kemanapun kamu bawa narasi ini kamu diketawain serius. Terlihat dungunya gitu. Sekalian ngobrol sama Menteri Agama lu diketawain serius. Menteri Agama juga ngakak nengok dengan tolol kayak gini. Lu punya agama abad 7 dan siapa Isa, kamu aja nggak bisa menjelaskan selain dari 5 ayat yang ada di dalam kitab kamu. Memangnya ada ayat yang menerangkan siapa si Isa? Nah, itu kan. Apa yang bisa kamu ketahui dari 5 ayat? Gak jelas. Sementara orang Kristen menjelaskan Yesus segini banyak. Menjelaskan tentang Yesus Kristus segini banyak. Lu cuma segini. Bisa tahu apa kamu? Iya, itu cuma segini nih. Ibarat kata nih, cuma segini lah ini. Inilah 5 ayat. Kita sampai segini nih. Ini semua bicara tentang Yesus. Terus lu tiba-tiba nasinya goblok gitu. Iya kan, sama seperti kamu nggak kenal orang tapi sudah menuduh yang aneh-aneh gitu. Makanya Mario, aduh, saya nemu orang kayak gini tuh pengen ketawa aja ya. Serius, lu dongonya tuh jangan kelihatan banget gitu loh. Iya kan? Serius, apa lu memang segoblok ini gitu? Kenapa hidup dalam kebodohan dan dalam kebohongan gitu loh? Ini kebodohan dan kebohongan, ini double impact. Kita ketawain aja teman-teman. Ini lagi nih lucu. Yesus bukan Nabi Isa. Yesus itu murid yang diserupakan. Murid siapa, Om? Bentar dulu, Ham. Murid siapa? Muridnya Nabi Muhammad. Yesus tuh murid yang diserupakan. Muridnya siapa dia? Muridnya siapa? Murid siapa? Murid Zakir Naik. Oh, Yesus tuh muridnya Zakir Naik. Suka mulu. Itu kan orang yang udah gesrek. Memang SDM rendah tuh susah dikasih tahu teman-teman, diketawain aja. Muridnya siapa? Bingung aku. Aduh. Entahlah. Lucu-lucu ya orang ini, makin hari makin lucu ya. Tapi aku seneng gitu. Seneng ngeliat kebodohan mereka gitu makin terpampang nyata. Ya inilah kualitas mereka. Hiburan pun Lucky, serius ini hiburan gitu. Agatha, kenapa ajaran Yesus itu suci? Kenapa pengikutnya berbohong? Lah, Quranmu itu kitab suci, kau itu kenapa jadi kotor semua otaknya? Nah itu loh karma insani. Kenapa kamu tuh katanya Tuhan kamu tuh suci, kitab kamu suci, tapi kenapa isinya itu ya? Contoh An-Anfal ayat 12. Itu kan ya kan? Ajarannya suci itu. An-Anfal ayat 12. Serius, kenapa kalian juga itu suka ngerusuh-ngerusuhin? Apakah ngerusak gereja, menghalangi pembangunan gereja itu bagian dari ajaran kamu? Nah itu, kenapa kalian juga menjadi pendosa gitu loh? Ya kan? Kan kamu nanya pengikutnya, kenapa pengikutnya tuh kayak contoh yang di pesantren yang diberitakan di Trans 7 tuh. Kenapa pengikutnya Tuhan kamu tuh seperti itu? Karma, pernah kepikir? Coba karma, kan Islam itu kan ajaran yang suci gitu ya, kan ajaran yang bagus gitu. Kenapa di pesantren kayak gitu semua kelakuannya? Itulah pengikutnya itu kan. Ngasih sepeda kayak gimana? Cara ngasih sepedanya tuh gimana? Ya kan? Gimana menurut kamu? Aduh. Gimana karma? Bun tahu nggak?
Mujizat Mamat, nggak tahu aku. Nggak urusan itu. BTW, semua saudaraku sesama muslim, hati-hati misionaris. Ini ya, BTW semua saudaraku sesama muslim, hati-hati misionaris. Kenapa kamu ketakutan? Imanmu tipis sekali. Oh, 5 kali sehari sholat aja ketakutan nengok misionaris. Oh, jadi kalian gara-gara itu makanya ngalang-ngalangin gereja itu berdiri. Ada yang ketakutan. Namanya adet. Kenapa adet? Takut. Memang udah banyak yang masuk Kristen. Serius. Kenapa? Takut kau. Tipis sekali imanmu. Ya ampun, sampai digituin. Tenang aja. Kau pun nanti bakalan Kristen kok. Jadi kamu jangan sampai mengingatkan saudaramu hati-hati misionaris. Tahu-tahu bulan depan kamu minta dibaptis. Ini ya, ngelunjak ajaran penjajah ini ya. Ngelunjaknya di mana, Joni? Ngelunjak apa kamu? Kamu itu yang ngelunjak. Nabinya orang Israel diambil, ya kan, diakui. Beberapa ayat di dalam Alkitab diambil. Sebenarnya yang ngelunjak itu kamu. Babu sok ngelunjak sama bos. Kamu tuh yang ngelunjak. Kenapa coba? Kamu tuh yang ngelunjak sebenarnya. Udah nebeng udah nebengnya nabinya orang Israel, ngambil lagi daerahnya, ngambil lagi mengklaim segalanya lagi. lu tuh agama lu tuh ya, agama yang paling ngelunjak dimanapun. Serius loh. Nabi-nabinya orang Israel, ya kan, tanah-tanah orang Israel. Tapi kenapa ajaran lu tuh ngelunjak banget, serius. Manusia yang ngelunjak itu sebenarnya lu yang nggak tahu diri gitu. Udah baru datangnya belakangan ya. Udahlah munculnya abad 7, tapi sok keras. Gak usah sok keras. Jangan sok keras kau di sini, meninggal kau nanti. Sok keras pula. Aduh. Ini ya, ada lagi pertanyaan. Pantesan Israel ngerudal. Ya mau kayak gimana lah. Sok keras. Bun, apa benar penyaliban Yesus itu kolaborasi rencana Bapa dan Iblis? Nggak ada kolaborasi. Apa benar? Memangnya ada yang membenarkan? Kok apa benar? Kayak wartawan ya. Permisi, apakah benar? Cari info kamu, wartawan desa. Aduh. Apa ini? Sama bisa naik nggak? Mau langsung bertanya. Kau mau meninggal langsung juga nggak masalah. Harusnya gini. Bisa naik nggak? Mau langsung meninggal? Langsung meninggal aja bang. Nggak apa-apa bang. Jangan langsung bertanya. Langsung masuk kuburan dapat 72 bidadari bang. Langsung aja bang. Lo ngapain bertanya? Ya kalau surga itu memang udah pasti. Udahlah, masuk sana. Gitu ya kan. Kayak stres ada orang. Enggak lah, orang lagi ketawa kok stres. Kan typingan kalian itu yang stres. Masa kamu nggak baca itu typingan? Aku mah lagi menikmati typingan kalian yang goblok ini. Kok stres? Kok pakar tapi datang belakangan. Betul gitu. Ya kan. Kenapa kayak paling pintar? Bukan kayak sih, memang pintar gitu. Ya terbukti kan, kamu kalau ditanya juga au kan. agama dijadiin candaan, nggak ada. Ya kalian itu yang mencandai agama orang. Yang suka mencandai agama orang itu kan agama Islam. Coba typinganmu itu aja tuh. Coba tengok tuh teman kamu itu yang suka ngebecandain Tuhan orang, iman orang, itu kan agama Islam. Kamu nggak pernah lihat yang suka ngecandain agama itu? Agama kamu. Kamu lihat itu, Zakir Naik, ya kan? Ustadz kau itu kan ngecandain agama orang itu kan. Candain aja agama lo.
matanya dimelekin dong, Putura. Kamu nggak gara-gara agama Islam langsung bela Islam yang salah kan kayak gitu. Coba matanya dibuka sayang, melek. Yang suka ngebecandain agama orang itu kan Islam. Tengoklah, bikin meme-nya tentang Tuhannya orang Kristen, nanya nggak beretika, itu kan dari agama kamu. Nggak sadar? Ya udah, berarti kamu memang orangnya subjektif, bukan objektif. Sadar diri aja. Iya kan? Giliran dibecandain marah. Tapi kan kalian suka ngebecandain agama orang Kristen. Agama ini awas kerciduk tuh kan. Nah ini ujung-ujungnya kan kayak gini. Kenapa? Ngelapor. Udahlah yang suka ngebecandain, giliran dibecandain balik ngelapor. Ya mental kamu kayak anak kecil ya. Kalah bercandaan ngadu sama maknya. Kenapa? Nggak berani? Harus butuh polisi gitu. Kenapa? Lemah kali iman kau. Orang yang suka lapor itu kenapa? Orang yang suka minta keadilan itu artinya apa? Artinya dia tidak merasa bisa diberi keadilan kan gitu. Kamu tidak mampu menegakkan keadilanmu. Iya. Kalau ngebecandain agama orang itu nomor 1. Giliran dibecandain balik, lapor. Receh kali iman kau, mental tempe. Fight lah yuk. Padahal dia laki ya. Laki, nggak berani ngelawan perempuan gitu. Gimana kamu? Pengen viral jalur agama? Enggak tuh. Yang pengen viral itu kan ulama kamu. Ya kan? Yang di pesantren itu kan yang paling pengen viral. Saya mah nggak pengen viral. Mungkin kamu yang mau memviralkan saya. Kamu kali yang pengen saya viral. Kamu nggak pengen viral. Saya kan cuma jawabin pertanyaan orang. Kamu kan nggak kenal saya. Kamu tahu nggak kenapa saya buka live ini? Ya. Saya cuma baca-bacain ini typingan ini teman-teman kamu yang agamanya Islam, Rian. Kalau kamu sekolah ya sampai SMA ya Rian ya. Ya ini kan badan besar gitu ya. Kamu pernah dengan otak waras kamu ngelihat kelakuan teman-teman kamu yang Islam yang ngebecandain agama Kristen? Pura-pura tutup mata kan? Kalau udah kayak gini pura-pura tutup mata toh. Iya kan? Pura-pura tutup mata dong. Iya, yang ngebecandain itu siapa? Gitu. Kamu pengen viral? Ya, dia jalur sawit kok patut. Kok bisa jalur sawit? Cocok sama kudis biar rame. Kenapa? Yang rame itu bukannya Zakir naik turun ya? Kamu bayangin tuh Zakir naik turun itu. Rame kan? Ngebahas apa? Agama Kristen. Coba lu sekali-sekali datang gitu ke acara yang dia gelar ribuan orang gitu. Bro, berhenti ngebecandain agama Kristen bro. Bahas aja agama Islam. Berani gak lo? Nah, kamu kurang pengetahuan. Oh patut. Nah ini tengok nih. Nih, kan ngebecandain agama orang. Yesus lahirnya kapan? Kalau tahu, lu kan libur kemarin 25 Desember. Gimana sih? Ini kan pertanyaan goblok gitu. Lu nya aja udah menikmati libur dan diskonnya, terus lu nanya, tiba-tiba kan lupa ingatan gitu lu. Jangan ini ya, jangan ngebaper ya. Gue cuma ngejawabin aja pertanyaan kalian. Gitu, ya kan? Ya karena Mbak tinggal di mayoritas, memangnya kenapa? Mayoritas dan minoritas tuh sejak kapan ada, Manda? Saya tanya kamu. Sejak kapan ada negara mayoritas, negara minoritas? Saya tanya kamu. Sejak kapan ada yang kayak gitu? Di mana ada ideologi Indonesia yang seperti itu? Kamu pernah baca Pancasila? Ada nggak di salah satu butir Pancasila itu ada negara mayoritas dan minoritas? Kamu tahu nggak arti Bhinneka Tunggal Ika? Ada mayoritas dan minoritasnya nggak, Manda? Islah, otak kamu tuh gimana sih? Kamu sekolah itu gimana? Bikinnya lifestyle review, film, place, tapi kamu nggak mengedukasi sama sekali. Kok kayak gini typinganmu? Kamu nggak bisa mengedukasi kalau cara berpikir kamu itu sesempit ini.
gitu loh. Lihat bionya kayaknya wow gitu ya. Review apa? Lifestyle apa yang mau kamu ini dari narasimu yang goblok ini? Ya karena Mbak tinggal di negara mayoritas Islam. Lihat sono negara mayoritas. Mayoritas dan mayoritas. Kamu nge-review apa sih? Manda? Ya karena Mbak tinggal di negara mayoritas Islam. Lihat sono negara mayoritas Kristen pun apa? Kamu lihat negara kamu aja, jangan melihat negara orang gitu loh. Nggak ada yang namanya mayoritas dan minoritas. Nggak ada yang namanya senioritas dan junior. Apa kamu? Ya kalau kamu nggak rusuh, nggak ada. Kamu tuh diterima dimanapun. Kamu di Australia diterima, tapi jangan bikin rusuh. Nggak ada yang nggak nerima kamu. Tapi ada aturan dan ada etika. Di mana kamu berada ada etikanya. Sejak kapan di Konoha ada etika mayoritas dan minoritas? Saya tanya kamu. Lalu ideologi Indonesia itu apa? Lalu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Apa yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau judulnya keadilan sosial, kok ada mayoritas dan minoritas? Lu berhenti aja jadi tukang nge-review sesuatu gitu. Kamu on, serius Manda. Kamu tuh kurang humanis gitu loh. Jujur ya, literasi kamu tuh minim dari typingan kamu. Nah ini lagi nih. Ini kan kelihatan banget kamu baru muncul. Saya tahu, saya pun respect. Tapi kenapa Mbak nyenggol Islam? Sejak kapan saya nyenggol Islam? Di bagian mana saya nyenggol Islam? Kamu baru datang, tapi kamu tiba-tiba sok ikut campur perempuan berhijab yang tak beretika. Kamu nggak ngerti adab. Ya kan kamu tidak tahu duduk permasalahannya. Saya tidak pernah nyenggol. Saya begitu live, saya itu memuji Tuhan. Saya nggak pernah nyenggol agama kamu. Sampai ini saudara kau ini yang gampang kepanasan, yang SDM-nya rendah, yang mainnya cuma di goa, itu menghina-hina iman saya gitu loh. Coba kamu pikirkan dulu. Gak usah respect, saya nggak butuh respect kamu. Tapi jadilah manusia yang objektif, bukan yang subjektif. Bahkan kamu tidak tahu duduk permasalahannya. Betul nggak, Manda? Gimana? Nih ya. Terciduk kau nanti ciduk bang. Nih. Ini tengok ini temanmu yang Islam ini. Ngancam, menghina. Apa rupanya? Itu tengok tuh Manda tuh. Tengok tuh temanmu yang Islam itu. Keciduk mampus. Ini minta maaf. Ciduk kalau kamu bisa. Sini. Coba. Sini. Naik sini Futura. Gimana cara kamu menciduk saya? Sini, naik sini. Mau menciduk apa kamu? Saya bicara fakta kok kamu panas kayak anak kecil ya. Please jangan tunjukkan kalian itu gampang sensitif, gampang sekali tersulut gitu, sumbu pendek gitu ya. Serius kalian adalah manusia yang sumbu pendek gitu. Tidak tahu sesuatu gitu tapi ikut-ikutan gitu. Ya kan? Kenapa? Kamu datang sini ke Australia. Sini datang aja. Ini nggak usah nanti sekarang aja. Perlu saya belikan tiketnya? Gimana? Naiklah, ini udah diundang nih. Ya kan, semua bisa dibicarakan sini. Naik aja sini. Stop. Biar kamu tahu duduk permasalahannya apa. Nih ajarin dulu nih teman-teman kamu yang Muslim. Ya, setiap hari saya cuman memberitakan firman Tuhan, tapi ada aja nyenggol. Ya, jadi bukan saya nyenggol Manda. Kamu itu didik dulu yang teman seiman kamu narasikan dulu yang baik ya kepada dari internal kamu ya. Orang di internal kamu itu perlu kamu kasih himbauan. Sebelum kamu menghimbau yang eksternal ya, kamu tanya dulu nyokapmu udah makan belum. Jangan nanyain nyokap orang udah makan atau belum. Sampai sini paham? Gimana? Kerjanya ngancam, menghina itu kan kalian. Itu kerjaan kalian. Kami nggak pernah melakukan itu. Betul nggak? Kalian rusakin gereja aja kami santai kok. Ya kan? Lu teriak-teriak 5 kali sehari dengan kekuatan suara yang
di bawah ambang normal berapa desibel, kami aja santai coy. Iya kan? Karena kamu memang yang nggak punya etika itu siapa? Kamu lihat teman-teman saya yang ada di Indonesia, yang ada di Konoha. Kamu coba itu etikanya itu berapa desibel yang bisa diterima telinga, yang tidak mengganggu. Ya, lebih lagi ya. Jadi kayak polusi suara, tau gak sih? Lu pernah nyadar nggak sih sampai ke sana? Bisa nggak sih kalau ibadah tuh ya memang namanya ibadah itu hubungan kamu dengan Tuhan gitu. Nggak usah teriak-teriak. Coba itu dulu koreksi. Ya, biar sama-sama itu menerima keadilan sosial. Keadilan sosial itu di Konoha saya belum melihat gitu. Iya kan? Iya, nggak ada. Gimana? Itu gimana ideologinya Indonesia itu gimana? Pancasila itu gimana? Itu loh, ayolah kamu review itu dong Manda. Itu baik itu. Makin banyak Manda-Manda kayak gini saya respect gitu. Saya dukung gitu. Ya, ajarin ini. Yang minim-minim literasi ini ya, mudah-mudahan kamu tuh S2 atau profesor lah, apalah PhD gelar kamu tuh. Supaya cerdas. Kayaknya yang seagama dengan si Manda ini harus gelarnya profesor baru ngerti yang namanya toleransi. Kalau nggak gelarnya profesor kayaknya nggak ngerti apa itu toleransi. Iya, karena kalau yang nggak sekolah ya, kalau nggak yang kuliahan, mereka ini bener-bener candu banget gobloknya gitu. Seriusan, etikanya itu nggak ada. Harus profesor baru ada etikanya. Kalau nggak profesor nggak ada etikanya. Fix itu. Iya kan? Jadi jangan ngebecandain agama orang sebelum kamu itu berkata seperti itu kepada kami gitu. Yang suka ngebecandain agama kami itu kan kalian duluan. Seriusan, sibuk kalian mengatakan Tuhan kamu 3, menyembah patung dan ini. Itu kan bercandaan kalian dari dulu. Iya kan? Benar nggak 300 orang di sini? Jujurlah. Kalian itu yang selalu ngebecandain Tuhannya orang. Nggak ada nilai toleransi. Tidak ada adab di dalam mulut kalian dari dulu sampai sekarang. Ya, hanya yang gelarnya profesor yang ada adab. Sisanya nggak ada. Kalian itu yang suka kayak gitu. Terus dibecandain balik, lapor gitu. Kamu mentalnya kayak anak kecil, bercandaan sesama anak kecil berdua di halaman, kena tepuk, ngadu sama mamanya. Itu yang kalian lakukan setiap hari. Baper gitu. Iyalah, janganlah baper. Gitu. Ya kan? Coba dewasa gitu. Saya nggak ngeliat kedewasaan dalam beragama. Dalam iman kalian ini. Nggak ada dewasanya. Dicek aja gitu. Ya. Saya kira makin tinggi pendidikan seseorang itu makin lebih baik gitu adabnya gitu. Tapi ya kayak gini ini juga sama aja itu. Harapan saya itu gitu ya, yang selalu sibuk dengan agamanya orang itu kan kalian dari dulu. Emangnya ada kami? Nggak ada, kami tuh nggak ngurusin yang kayak gitu, kecuali kalian duluan yang memulainya. Jadi kamu coba nampar muka orang, tampar balik, lapor polisi kan gitu. Iya kan? Nyubit orang, dicubit balik, nangis, lapor. Betul nggak? Nah, gitu. Saya tuh serius, saya dari tadi, saya setiap live saya tuh nggak pernah ngurusin langsung iman orang. Saya nggak pernah. Sampai ini yang typing, makanya aku bilang jangan baper. Kalian itu saya izinkan typing apapun ya, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya cuma menjawab. Jadi kalau lu baper ya itu masalah lu sendiri. Gua sih orangnya nggak pernah baper. Ya kan? Intinya Bun Poli si Badrul. Badrul. Tolonglah, jadi makanya ya teman-teman ya, coba lihat Badrul. Kalau masih typingannya kayak gini, ini kalian tahu nggak? Percayalah, ini paling kuat ini lulus SMA ini. Udah saya bilang, hanya yang gelarnya profesor itu pun dikit ya, yang dia memahami yang namanya toleransi. Sisanya enggak ada. Ini gimana kita bilangnya? Salam Pak Ergo.
Serius loh. Iya kan? Jadi gimana? Diajak diskusi nggak mau, tapi nanti bisanya menghina gitu. Giliran diskusi kepanasan, iya kan? Selalu seperti itu. Chill aja lah, chill. Makanya cita-cita saya segera keluar. Keluar mana kau? Keluar goa. Jagir naik gimana, gak toleransi atau gimana? Kamu sendirilah nilai deh tuh. Saya gak pernah respect dengan orang-orang seperti itu. Kenapa tidak mendakwahkan agamanya? Saya tuh berharap ya, orang Islam mendakwahkan agamanya, orang Kristen juga mendakwahkan agamanya. Jangan bawa agama orang gitu. Itu udah pasti aman, damai, sentosa itu Konoha. Please ya, aku ngelihat Konoha, aku yang sendirinya orang Indonesia ngelihat orang Konoha itu bener-bener paling rusuh, bikin malu di mana-mana. Gak ada yang bisa dibanggakan dari Konoha. Kenapa? Ya karena kelakuannya semua ya kayak gitu. Di mana-mana tuh kayak ngasih rate yang paling rendah gitu loh di mata dunia. Terus lah, rusuh yang ini yang itu gitu. Kan, termasuk kamu. Saya nggak di Konoha ya, kau aja itu. Saya nggak di Konoha mas. Gitu. Lah kalian aja bawa apa ini? Banyak videonya. Nih ya Rian ya. Banyak videonya. Kan kalian yang menarasikan itu, kami hanya mengcounter. Kamu ngerti nggak mengcounter? Kalau tidak ada ya narasi menyimpang yang kalian bawa, kami itu nggak perlu nanggepin. Kami orang Kristen ya, itu paling males sebenarnya itu. Tapi kamu didiemin, kamu ngelunjak, tengok sampai dijadiin konten. Rian, coba mata kau melek. Kalau tidak gara-gara dari agama kamu yang sibuk ngurusin agama orang dan selalu mensalahpahami agama Kristen, kami tuh nggak mau bikin video-video defense kayak gitu. Kami hanya nge-defense. Ngerti nggak kamu? Nggak paham sampai sini? Gimana mau paham? Orang kamu itu selalu sebelah mata gini mata kamu. Please sekali-sekali jujur. Saya tuh suka banget sama orang-orang yang narasinya itu jujur. Saya kalau orang oten aja, kalau salah, saya katakan salah gitu. Saya suka kejujuran itu. Saya menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nggak peduli saya agama apa. Kalau salah saya marahin, ditanya aja nih orang di sini. Betul nggak? Kami itu hanya defense. Yang sibuk sekali mengkoreksi dan menyalahpahami agama Kristen itu kan kalian. Gara-gara kalian lah. Tapi coba kalau kalian diam, tengok Hindu pernah nggak iseng sama agama Kristen? Nggak pernah. Dan kami nggak pernah defense itu. Ya kenapa? Karena mereka